Hari Senin 13 Juli 2020 tahun ajaran baru telah dimulai. Kebanyakan daerah masih melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring. Namun tidak sedikit juga yang sudah menyelenggarakan KBM secara tatap muka. Daerah mana saja yang sudah membuka kembali sekolahnya dan apa saja syarat yang harus dipenuhi? Kita akan cek faktanya bersama Dade Salampesi. Silakan Dade. Ya, Subi dan juga pemirsa, tepatnya ada 104 kota dan kabupaten di seluruh wilayah Indonesia yang mulai hari ini, Senin 13 Juli 2020, sudah bisa mulai menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar atau KBM secara tatap muka. Namun ternyata angka 104 kota kabupaten ini hanya 6%-nya saja dari seluruh kota dan kabupaten yang ada di tanah air. Kita lihat persebarannya bersama dan kita mulai dari wilayah Indonesia bagian barat, tepatnya di regional Sumatera dan juga Kalimantan, karena menurut data ini, data yang kami himpun dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia pada 5 Juli 2020 atau pada minggu lalu, ternyata hampir seluruh wilayah Pulau Sumatera, provinsi-provinsi yang ada di wilayah Sumatera dinyatakan berstatus zona hijau. Hanya satu provinsi yang belum ada kota kabupatennya masuk ke dalam zona hijau, yaitu Provinsi Bangka Belitung. Sementara itu, provinsi lainnya yang ada di Sumatera sudah memiliki sejumlah kota dan kabupaten yang dinyatakan berzona hijau. Sementara itu di Pulau Kalimantan, dari 5 provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, hanya 2 provinsi saja yang sudah dinyatakan zona hijau, yaitu Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Timur. Ini pun hanya 3 kabupaten saja. 2 kabupaten di wilayah Kalimantan Barat dan 1 kabupaten di wilayah Kalimantan Timur. Bagaimana dengan Indonesia bagian timur? Kita lihat peta selanjutnya untuk regional Indonesia bagian timur yang terdiri dari wilayah Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, 2 provinsi di Kepulauan Maluku dan juga Papua. Untuk Sulawesi, hampir seluruh provinsi memiliki kota dan kabupaten yang berstatus zona hijau. Hanya Sulawesi Selatan dan Gorontalo yang tidak memiliki kota kabupaten berstatus zona hijau saja. Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur juga sudah memiliki sejumlah kota dan kabupaten yang berstatus zona hijau, walaupun NTB hanya punya 1 kabupaten dari 10 kota kabupaten yang berstatus zona hijau. Begitu juga dengan Maluku Utara yang ternyata hanya ada 1 kabupaten dari 10 kota kabupatennya yang berstatus zona hijau. Maluku ada 4 kabupaten, Papua dan Papua Barat juga bisa dikatakan relatif sudah banyak wilayah kota kabupatennya yang berstatus zona hijau. Sekali lagi data ini kami ambil dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 pada 5 Juli 2020. Lalu yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan Pulau Jawa dan juga Pulau Bali, pemirsa? Ternyata dari data tersebut tidak ada satupun wilayah di Pulau Jawa dan juga Pulau Bali yang berstatus zona hijau. Artinya mayoritas wilayah di Jawa dan juga Bali masih berstatus kuning, oranye dan juga bahkan merah. Terkait dengan rencana pembukaan sekolah ini, mari kita lihat apa yang disampaikan atau harapan dari Presiden Joko Widodo. Jadi dalam sebuah pertemuan di Provinsi Kalimantan Tengah, Presiden Jokowi juga sempat mengungkapkan kepada pemerintah daerah, ini disampaikan pada hari Kamis 9 Juli 2020, bahwa terkait dengan pembukaan kembali pendidikan ini atau lebih tepatnya KBM secara tatap muka, Presiden meminta kepala daerah untuk berhati-hati. Kalimatnya seperti ini, prioritas sektor mana yang didahulukan? Tidak semua langsung dibuka, kata Presiden. Nggak bisa dipilih-pilih sektor yang memiliki resiko rendah buka dulu, resiko sedang kedua, resiko tinggi kayak sekolah. Artinya Presiden mengakui bahwa pembukaan sekolah memang masuk dalam kategori resiko tinggi penularan penyebaran COVID-19. Dan dilanjutkan oleh Presiden bahwa hati-hati kalau ingin buka sekolah. Sekali lagi ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam satu kesempatan di Kalimantan Tengah kepada seluruh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, karena kewenangan untuk memberi izin suatu sekolah untuk dibuka kembali atau menyelenggarakan KBM-nya secara tatap muka kembali ada di tangan pemerintah daerah, pemirsa. Lalu yang menjadi pertanyaan juga, apa saja syaratnya sehingga satu sekolah bisa dibuka kembali? Kita lihat informasi grafisnya, dan sebagai syarat utama satu sekolah bisa membuka kegiatan belajar mengajarnya kembali adalah bahwa daerah tempat sekolah itu berada sudah harus berada di wilayah zona hijau. Dan setidaknya disampaikan oleh Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan Nadiem Makarim pada saat konferensi pers melalui virtual pada 15 Juni 2020. Di bulan lalu ada 4 syarat lainnya atau 4 syarat turunan bahwa sebuah sekolah boleh menyelenggarakan KBM lagi secara tatap muka. Yang pertama, sekolah itu wajib menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Yang kedua, sekolah harus membuat daftar kesiapan melakukan pembelajaran. Yang ketiga, harus ada izin dari orang tua atau wali yang menyetujui pembelajaran tatap muka. Artinya di sini anak-anak tidak diwajibkan untuk kembali ke sekolah untuk belajar secara tatap muka, walaupun sekolah mereka sudah dibuka kembali. Yang terakhir, sekolah sudah mendapatkan izin dari Pemda. Ini yang menjadi kata kunci. Sekolah harus mendapatkan izin dari Pemda. Dan pada kesempatan yang sama, Nadiem Makarim juga mengungkapkan jika salah satu dari 4 syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Artinya jika suatu sekolah sudah dibuka kembali namun ternyata 4 syarat ini ada pelanggaran dari masing-masing sekolah, maka pembelajaran atau KBM secara tatap muka bisa ditutup kembali, pemirsa. Dan sekarang kita lihat dulu pernyataan dari epidemiolog yang menilai bahwa pembukaan sekolah atau tahun ajaran baru di tengah pandemi COVID-19 ini merupakan sesuatu yang sangat menyulitkan di masa depan. Ini disampaikan oleh pakar epidemiologi Universitas Padjadjaran Bandung pada 4 Juni 2020. Di awal bulan Juni di bulan lalu dia menyampaikan bahwa anak usia sekolah memang kelompok yang minim resiko tertular COVID-19. Tapi intensitas kontak mereka di sekolah dapat meningkatkan jumlah anak yang sakit. Dalam kesempatan yang berbeda, Ikatan Guru Indonesia juga pesimis bahwa para guru bisa menertibkan para muridnya untuk menerapkan protokol kesehatan. Ada juga perspektif berbeda dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kita lihat informasi grafis yang berikutnya dari IDAI. Ini disampaikan oleh Ketua IDAI pada 25 Juni 2020, sekitar 2 minggu yang lalu. Dia mengatakan ini tentu jadi kendala ketika sekolah buka, kita tidak siap. Saat ini banyak yang buka hanya mengandalkan rapid test. Kalau untuk anak, kita tidak mau hanya rapid test, tapi harus PCR. Disampaikan juga oleh Ketua IDAI bahwa kapasitas pengecekan di Indonesia, lebih tepatnya kapasitas rapid test di Indonesia, ternyata menurut IDAI bahkan berada di bawah Pakistan, pemirsa. Tadi sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim bahwa ada sejumlah syarat protokol kesehatan yang harus dipenuhi oleh sekolah agar mereka bisa membuka KBM-nya kembali secara tatap muka. Kita lihat bersama-sama apa saja protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh sekolah. Yang pertama, harus tersedia sarana cuci tangan yang terdiri dari air bersih yang mengalir dan juga sabun dan juga pembersih tangan berbasis alkohol yang disediakan di berbagai sudut strategis sekolah. Yang kedua, warga sekolah baik itu guru, siswa maupun karyawan sekolah harus menerapkan PHBS. Apa itu PHBS? Prinsip hidup bersih dan juga sehat. Yang ketiga, ruangan dan lingkungan sekolah harus rutin dibersihkan. Menurut standar Kemendikbud, setidaknya 1 kali dalam 1 hari, terutama untuk benda-benda yang sering disentuh oleh warga sekolah. Berikutnya, warga sekolah yang sakit disarankan memeriksakan diri dan mengisolasi diri. Lalu tidak ada sanksi bagi mereka yang tidak masuk karena sakit, dan sekolah dilarang memberikan insentif atau poin berdasarkan kehadiran. Karena sekali lagi, walaupun suatu sekolah sudah dibuka, siswanya tidak diwajibkan untuk hadir di sekolah. Harus ada sepersetujuan dari orang tua. Lalu protokol kesehatan yang berikutnya harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan. Artinya harus ada koordinasi antara kedua dinas ini, Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kesehatan. Sejumlah protokol kesehatan ternyata tidak hanya ini saja, pemirsa. Masih ada protokol kesehatan lainnya yang harus dipenuhi asal agar suatu sekolah bisa membuka kembali sekolahnya. Yang berikutnya adalah sekolah harus bisa melakukan screening awal terhadap kesehatan siswa. Makanan yang tersedia di sekolah juga harus makanan yang sehat, dimasak secara matang. Dan juga warga sekolah diminta menghindari kontak fisik secara langsung, berpelukan ataupun sekedar bersalaman. Protokol kesehatan yang berikutnya, kegiatan yang berpotensi melibatkan banyak orang juga harus ditunda. Screening awal tamu yang datang ke sekolah harus dilakukan seperti pengecekan suhu tubuh dan lain sebagainya. Dan protokol kesehatan yang lain yang dipublikasikan oleh situs resmi dari Kantor Staf Presiden atau ksp.go.id adalah orang dengan gejala COVID-19 dilarang mendekati area sekolah, apalagi berada di dalam sekolah. Sejumlah protokol kesehatan ini harus dipenuhi oleh sekolah agar mereka dianggap layak dan mendapatkan izin untuk membuka kembali sekolah mereka atau melakukan KBM secara tatap muka. Dan sebagai penutup, saya mengutip pernyataan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang menyampaikan bahwa diperkirakan, dia memprediksi bahwa akhir Juli ini diperkirakan Indonesia akan menembus angka 100.000 kasus
yang artinya angka ini melampaui negara Tiongkok sendiri yang mengkonfirmasi kasus COVID-19 pertama di dunia. Saya kembalikan ke Sumi. Baik, terima kasih Dade Salam Pesi untuk pemaparannya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi.